Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan materi tentang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sebelum presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya, Alivia Yusa Putri, kemudian ada Andiana Rahmawati, Atika Puspa, Devina Anggraini, Imas Herawati, Lara Karyani, dan Mira Putri Aulia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, untuk materi pertama ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kenegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan BPUPKI yang beranggotakan 21 orang dikotai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ini bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Pada tanggal 22 Juni 1945 disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya, yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno sebagai Ketua Presiden dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Pekerjaan sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menjadi Komite Nasional. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait pengertian Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintahan, lembaga-lembaga negara,
lembaga masyarakat, dan juga yang mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yang pertama itu nilai-nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Nah, jadi nilai-nilai yang tadi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu beberapa nilai positif berdasarkan undang-undang yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu yang pertama, nilai religius. Contohnya itu yaitu yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua yaitu hormat serta menghormati antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga dapat terbinanya kerukunan hidup. Kemudian yang ketiga yaitu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua ada nilai kemanusiaan. Di antaranya contohnya yaitu satu, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Kemudian yang kedua yaitu saling mencintai sesama manusia, kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai produktivitas. Contohnya yaitu yang pertama, perlindungan terhadap masyarakat dalam menuju beraktivitas, menuju kemakmuran. Kemudian yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Kemudian dapat terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat yaitu nilai keseimbangan. Contohnya yaitu yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang profesional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Kemudian nilai yang kelima ada nilai demokratis. Contohnya yang pertama, demokrasi bermakna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga warga Indonesia negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan meliputi upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat antara lain rasa cinta tanah air, jiwa patriot bangsa, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman, dan tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian nilai yang keenam yaitu nilai kesamaan derajat. Di mana contohnya yang pertama, setiap warga memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Masyarakat menilai kebebasan hak asasi manusia atau HAM yang paling utama antara lain hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan hak-hak hidup yang harus dipenuhi pemerintah, antara lain hal untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman kekuatan. Kemudian nilai yang terakhir yaitu nilai ketaatan hukum.
di mana setiap warga negara wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku, tidak peduli itu atas jabatan, status, ataupun kekayaan. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang harusnya lebih independen dan tidak terkontaminasi dengan kekuasaan lain demi terwujudnya persamaan derajat di mata hukum atau equality before the law dapat terwujud. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Setiap sesuatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam kedudukan yang sedemikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dalam pengertian, Undang-Undang 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai pemersatu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama alat kontrol, yaitu yang dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua yaitu sebagai pengatur, artinya Undang-Undang Dasar berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu penentu, artinya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi pengertian implementasi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pada alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, bagaimana cara kita sebagai masyarakat suatu bangsa untuk menghapus yang namanya penjajahan? Pertama, menjaga persatuan, karena bagaimana suatu negara itu bisa kokoh jika masyarakatnya itu tidak bersatu. Kedua adalah adil dalam menegakkan hukum atau memutuskan suatu masalah.
Dan yang ketiga, hidup bernasionalisme. Nasionalisme itu apa sih? Nah, nasionalisme itu adalah rasa cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Kita khususnya sebagai penerus bangsa, harus menanamkan rasa cinta tanah air supaya tidak mudah dimasuki oleh kebudayaan asing. Nah, bukan berarti di sini kita tidak boleh belajar tentang kebudayaan asing atau bahasa-bahasa asing, tetapi kita harus membudayakan cinta tanah air, atau lebih tepatnya kita harus mendahulukan yang lokal-lokal dulu gitu. Selanjutnya, alinea kedua berbunyi, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, cara penerapannya atau implementasinya adalah yang pertama, memperjuangkan kebenaran, dan yang kedua bersatu dalam kelompok, ketiga berusaha untuk mencapai tujuan. Kemudian pada alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi teman-teman, jika kita ingin mendapatkan apa yang kita impikan, tentu saja yang pertama kita harus berusaha, dan yang kedua kita harus berdoa jika menghadapi masalah, karena usaha tanpa doa atau doa tanpa usaha pasti dalam pencapaiannya itu tidak akan maksimal. Dan jangan lupa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tentu saja atas kehendak dan izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Masuk pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, dan seterusnya, sampai dengan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menerapkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Kemudian yang kedua, menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dan yang ketiga, melestarikan musyawarah untuk mencapai mufakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang urgensi Undang-Undang Dasar NKRI 1145 bagi bangsa dan negara. Sebagai hukum dasar tertulis di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1145 memiliki arti yang penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara bagi masyarakat. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1145 sebagai konstitusi atau sumber hukum tertinggi dan fundamental merupakan legitimasi dari aturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, setiap aturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1145. Hal itu dikarenakan Undang-Undang Dasar 1145 adalah rujukan dari setiap hukum tertulis yang berlaku di negara Indonesia. Sesuai dengan prinsip hukum universal, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1145. Masyarakat pun diharapkan untuk menaati setiap aturan yang telah ditetapkan demi kehidupan yang tertata dan bermartabat. Apabila setiap warga negara menaati peraturan yang ada di dalam undang-undang, masyarakat dapat hidup dengan aman dan tertib. Namun, jika masyarakat tidak menaati peraturan perundang-undangan yang ada, maka akan terjadi kekacauan hukum. Kendati Undang-Undang Dasar 1145 merupakan hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, namun tidak dapat mengatur seluruh kehidupan di dalam masyarakat. Pasalnya, di dalam Undang-Undang Dasar tidak hanya terdapat hukum tertulis, tetapi ada juga hukum atau aturan yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis adalah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, aturan tersebut tetap berlaku dan harus dipatuhi atau yang biasa disebut sebagai konvensi. Salah satu contoh konvensi yang ada di Indonesia adalah pidato Presiden pada setiap tanggal 16 Agustus di sidang paripurna DPR sebelum memperingati Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Tidak ada hukum tertulis atau undang-undang yang menyatakan bahwa Presiden harus berpidato
di sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. Namun hal itu telah dilakukan sejak era Presiden Soekarno hingga sekarang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain sebagai hukum rujukan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki arti penting bagi kehidupan berbangsa dalam masyarakat. Apabila masyarakat dapat menaati hukum tertulis yang ada, maka akan terbentuk kehidupan yang aman dan tertib. Undang-Undang Dasar memberi jaminan dan pemeliharaan terhadap hak-hak asasi manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran di masyarakat. Hal itu berupa perlindungan terhadap segenap warga negara, supremasi keadaan berjalan, menjaga norma-norma di dalam masyarakat tetap berjalan, jalannya pemerintahan yang terkendali. Dengan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat Indonesia dapat bersatu dan hidup dalam kerukunan. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi sumber motivasi, aspirasi, cita-cita hukum, dan norma yang ingin ditetapkan bangsa Indonesia, serta nilai-nilai universal yang lestari dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari para teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kenegaraan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR dan DPR, sesuai dengan sifatnya yaitu konstitutif. Mengubah Undang-Undang Dasar 1945 berarti meniadakan negara Republik Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ada nilai religius, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum, di mana Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga digunakan sebagai bahan untuk pembuatan undang-undang peraturan. Maka, jika warga Indonesia bisa mematuhi undang-undang yang berlaku, kehidupan di Indonesia akan berjalan dengan damai, aman, tenang, dan tentram. Mungkin sekian yang dapat kami kelompok 2 sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.